warna yang hijau berseri. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin 1 bulan yang diselenggarakan oleh PCM Bangilan, Bapak pengurus dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan berbagai kenikmatan dan kemuliaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan setiap kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan agar hidup kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kajian kali ini saya menyampaikan pokok-pokok pikiran Majelis Tarjih terkait dengan persoalan ibadah. Terkait dengan persoalan ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita keseharian sering kita menghadapi berbagai bentuk khilafiyah. Apa? Khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Khilafiyah itu bukan perselisihan. Khilafiyah itu perbedaan pandang ya, di dalam memahami suatu masalah atau hukum. Itu khilafiyah, bukan perselisihan. Kalau perselisihan itu kan tidak bisa diapakan, dicari titik temu. Tapi kalau perbedaan paham dan pandangan itu bisa jadi tidak ada titik temu, tapi bisa jadi ada titik temu. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa hidup manusia itu kan tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Ya, hidup manusia itu tidak bisa dipisahkan daripada ibadah. Sebagaimana firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, ya, jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya ibadah itu merupakan apa? Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai hamba. Nah, persoalannya dalam dimensi kehidupan manusia itu kan luas. Dimensi kehidupan itu kan luas. Ada dimensi peribadatan yang hubungannya kita langsung kepada Allah, ya, yang sering kita sebut dengan hablum minallah, hubungan vertikal. Jadi kita langsung kepada Allah, Tapi ada dimensi kehidupan manusia itu antar sesama manusia, yang sering kita sebut dengan istilah hablum minannas. Tapi antara hablum minallah dan hablum minannas itu orientasinya sebetulnya hanya satu, yaitu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dimensi inilah lalu kemudian ya para ulama mendefinisikan makna ibadah dan ragamnya itu dalam pembahasan yang pokok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita pahami bahwa ibadah itu diambil dari kata abada ya'budu ibadatan wa ibadatan.
Dari apa? Kata apa? Abada ya'budu ibadan wa ibadatan, yang artinya menyembah. Kadang juga diartikan mengabdi, kadang diartikan berbakti, kadang diartikan yaitu menghambakan diri. Jadi ibadah itu sebetulnya upaya kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah sebagai hamba. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, Muhammadiyah memahami bahwa ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah biimtisalil awamir wajtinabin nawahi wal amali bima adina bihi syari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sesuatu itu dikatakan ibadah kalau ada upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua yaitu biimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ibadah itu mencakup melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Perintah Allah itu banyak. Ada perintah Allah yang langsung terkait dengan Allah. Ya, itu yang sering kita sebut dengan ibadah mahdoh. Tapi ada perintah Allah yang terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Yang tadi kita sebut dengan hablum minanas. Jadi sebetulnya perintah Allah itu tidak hanya terkait dengan hubungan kita kepada Allah saja, tapi kepada manusia itu juga ada perintah-perintah Allah. Dan juga ada larangan-larangan yang harus diapakan? Dijauhi. Larangan-larangan yang dijauhi, ya. Baik yang sifatnya personal maupun sifatnya kemasyarakatan. Wal amali bima adina bihi syari', dan mengamalkan amalan-amalan yang diperbolehkan pada hakikatnya oleh syari'. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa hidup manusia itu harus fokus kepada satu titik, yaitu ibadah? Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah memang karena ibadah merupakan tujuan utama kehidupan. Jadi hidup itu ya intinya ibadah. Maka kita sangat heran kalau ada orang bolak-balik kok ibadah. Itu berarti dia mengingkari apa? Fungsi utama tujuan hidupnya. Kalau kita tidak mampu memahami bahwa tujuan hidup kita itu ibadah, akhirnya kan perlakuan hidupnya juga akhirnya seenaknya, sembrono, ya, masa bodoh. Contoh misalnya saya tanya Bapak Ibu, Pak, jangan biasa makan bakso? Jangan biasa makan bakso? Biasa atau ya? Saya tanya, makan bakso itu ibadah enggak? Makan bakso itu ibadah enggak? Kalau makan bakso itu dianggap bukan ibadah, lalu terus pokoknya makan bakso, padahal sebelum jadi bakso ada proses pembuatan, bukan jenengan ya. Kira-kira ngambil dagingnya itu daging apa kira-kira? Daging apa kira-kira? Oke lah kalau itu daging apa? Daging kambing. Kira-kira nyembelihnya pakai bismillah? Jadilah yang namanya bakso. Apa jangan beli? Kenapa kok nggak dibeli? Tapi kan makan bakso kan hobi. Nah ini persoalan ya hidup kita. Hanya sekedar makan bakso yang hobi itu. Tapi sebagai seorang mukmin itu tidak sekedar makan bakso. Dia ngambil bakso di mana? Pak Zuhari ya. Kira-kira halal atau haram? Belum tentu. Nyembelihnya gimana?
Nah sekarang itu nyembelih itu, yang nyembelih itu pun harus punya sertifikat bahwa dia itu berhak untuk menyembelih, sampai seperti itu. Nah ini masalah ibadah. Jadi padahal itu masalah tadi apa? Masalah apa? Makan bakso, tapi dihubungkan dengan ibadah. Allah berfirman, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Beribadalah kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan kalian. Berarti karena kita ada, maka kita harus kembali kepada apa tujuan awal diciptakan, yaitu untuk ibadah. Yang kedua, ibadah itu merupakan misi utama para rasul. Jadi semua para rasul diutus di muka bumi ini untuk mengenalkan manusia untuk beribadah kepada siapa? Allah. Agar tidak seenaknya hidup itu, tertata, ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 nanti bisa dibuka. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat itu ada rasulnya. Dan kebetulan rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Apa itu fungsi para rasul? Anikbudullah wajtanibut taghut. Para rasul itu mengajak kita, mengenalkan kita untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nanti pembahasannya taghut panjang lebar, ya. Saya tidak fokus ini dulu. Tapi ternyata walaupun demikian, faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang mau ikut, berarti dapat petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang masa bodoh. Urip diatur-atur barang. Nah, gitu. Itu namanya masa bodoh. Ya. Fasiru fil ard. Kalau kamu mau tahu orang itu hidupnya itu ibadah tidak, lihat di pasar. Kira-kira begitu ya. Karena di pasar itu banyak ragam apa? Manusia. Karena banyak orang menganggap bahwa pasar itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Padahal di pasar itu apa? Ujian orang ibadah. Karena apa? Karena harus transaksi jual beli yang dilakukan harus betul-betul apa? Halal, kan gitu ya. Halal, tidak boleh asalan. Fasiru fil ard. Ya, panduru kaifa kana aqibatul muqaddibin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa ibadah itu penting? Karena ibadah itu sebetulnya kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadah itu sebetulnya kita ini akan mensyukuri nikmat Allah taala. Maka kalau kita sedang sholat itu sebetulnya kita mensyukuri nikmat Allah. Suatu saat Rasulullah SAW pernah sholat malam. Pernah dengar di sini Pak ya? Ini hadis dari Aisyah. Saking suwine sholat malam sampai tungkai piye Pak? Tungkak kemirine apa Pak? Mata kaki ini pripun? Abu mek bengkak. Kira-kira jangan sholat malam mek ngono Pak? Oh, mboten Pak, mboten pernah sholat malam. Nah, ketika Rasulullah itu sampai begitu ditanya oleh Aisyah, lima tasna'u hada ya Rasulullah, ya Rasul, sampean kok koyo ngono tuh ibadah sampean. Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nah, dosa-dosa sampean itu lho wis diampuni oleh Allah semua. Lho sampean koyo ngono. Apa jawaban Rasul? Pernah dengar tahu jawabannya Rasul? Rasul mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, aku sholat kayak ngene iki, aku kepengen jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Tapi ini sholat dhewean lho Pak ya. Ini sholat dhewean asal ngoten. Tapi nek ngimami asal mboten. Kayak napa kok mboten asal. Ya, sesuai dengan kemampuan makmum. Jadi mau ngamalkan hadis ini, jamaah kita nanti sholat niru kayak Nabi. Ayo, kita akan mengamalkan sunnah Nabi. Dadang ngimami. Wah, suwi nih lah mari-mari. Wah, jamaah lari kabeh. Ya. Tapi
Apa yang kita tangkap dari hadis ini? Bahwa ketika Rasulullah memaksimalkan hidup ini untuk ibadah, itu sebagai tanda rasa syukur. Bapak Ibu, kenapa ada orang haji ini, haji apa? Haji Furoida. Pernah dengar haji Furoida? Haji yang khusus, yang dapat visa dari kerajaan Saudi. Berapa harganya Pak Ratman? Kurang sekarang 275 juta. Kalau haji plus itu 175. Nah, karena ngantrinya terlalu lama 330 tahun, ambillah kesempatan haji plus atau berbeda. Pertanyaan saya, kenapa orang kok bermahal-mahal untuk melaksanakan ibadah haji? Kira-kira jawabannya apa? Kalau tujuannya hanya sekedar disebut Bu Haji atau Pak Haji, betapa kecilnya nilainya. Tapi dia tidak. Dia merindukan apa? Merindukan suasana di tempat yang mulia, melakukan amalan-amalan utama sebagai tanda syukur kepada Allah. Bayangkan, sampean Pak ya, 1,50 juta gawe lunga haji atau gawe bangun omah? Jawabannya gimana? Bangun omah, olah apa? Tapi bagi orang yang punya uang, mereka mengutamakan apa? Beribadah daripada sekedar harta. Bahkan kata Nabi, bahkan kata firman Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Orang bisa beribadah di hadapan Allah dengan penuh nikmat itu, ya. Itu kata Allah, itu khairun, lebih baik daripada mimma yajma'un, daripada harta dan seisinya. Makanya orang kalau sudah haji itu kepengen haji benar enggak? Kepengen, kenapa? Ya karena rindu, karena bersyukur pada Allah tadi, bisa termasuk bagian hamba-hamba Allah yang dipanggil untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang keempat, nah yang terakhir ini Pak, kalau kita ibadah itu sebetulnya kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Dan itu merupakan cita-cita kita semua. Fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya ibadah, maka ibadah ini harus menjadi perhatian kita. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena di dalam dimensi hidup ini ada hubungan kita langsung kepada Allah, ada hubungan kita kepada sama manusia, dan itu bisa kita makna ibadah. Maka para ulama membagi secara diametral ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ibadah khusus atau sering kita sebut sebagai ibadah mahdhah. Ibadah apa? Mahdhah. Yang kedua adalah ibadah umum, ya, atau sering kita sebut dengan ibadah muamalah. Nah, ibadah muamalah pakai ain, muamalah. Nah, Pak Sukairi kan punya namanya BMT. BMT itu masuk ibadah mahdhah atau muamalah? Nah, muamalah. Tapi karena muamalah, dia tidak bisa dilepaskan dari ibadah. Dia tidak sekedar bisnis moneter, ya. Tapi bagaimana bisnis moneternya itu, prinsip-prinsip halal dan haramnya dijaga. Maka BMT-nya syariah kan gitu. Ditambahi apa? Syariah. Bagi yang nggak paham, apa bedanya bank biasa sama bank syariah? Nah, nanti pakarnya yang jelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi para ulama membagi ibadah itu ada berapa? Dua. Yang pertama ibadah apa? Mahdhah atau sering kita sebut ibadah khusus. Yang kedua adalah ibadah umum atau sering kita sebut dengan ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tata caranya dan pelaksanaannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Atau bahasa lainnya, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Makanya para ulama membuat sebuah kaidah
Kaidahnya begini, al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu adalah haram. Di kaidah yang lain, al aslu fil ibadah al-butlan. Ya, asal dalam ibadah itu batil, tidak boleh. Hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi kalau nggak ada dalil yang membolehkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka orang-orang yang beribadah dalam pengertian ibadah mandor itu tidak boleh asal-asalan, ya, tidak boleh asal-asalan. Dia harus ada tuntunannya, dia harus ada petunjuk dan dalilnya. Setidaknya para ulama mensyaratkan dua hal dalam ibadah mandor itu. Yang pertama, ikhlas, dilakukan semata-mata karena Allah, ya, bukan karena yang lain, apalagi pujian. Ya. Yang kedua, nah ini muttabaah. Apa Pak? Muttabaah. Muttabaah itu mengikuti contoh, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi plesetno, "Shallu kama ra'aitumuni." Jangan begitu ya. Itu beda. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat Nabi salat? Ya, dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan. Tidak hanya cara salatnya, tata cara toharohnya, tata cara wudhunya, tata cara tayamumnya. Kalau itu kaitan mandi, tata cara mandi. Nah, ini insya Allah pada kesempatan yang datang saya akan bahas tentang toharoh secara praktis yang dipedomani oleh himpunan putusan tarjih. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, terkait dengan mutabaah ini, jika jenengan melakukan ibadah tanpa mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka yang pertama, ibadah kita pasti tertolak. Walaupun sudah capek-capek ibadahnya tertolak. Sebagaimana hadis Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fawaradun. Barang siapa yang mengadakan suatu amalan perkara kami yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu menjadi tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah firman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ini peringatan loh, Pak. Ya. Falyahdharil ladzina, maka hendaklah, ya, berhati-hati orang-orang yukhalifuna, yang menyelisihi an amrihi, dari perintah Allah dan Rasulnya, ya, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Nah, oleh karena itu para ulama mensyaratkan ibadah itu bisa diterima manakala memenuhi 6 syarat. Yang pertama terkait sebab. Sebuah ibadah itu bisa kita lakukan karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak bisa. Contoh misalnya, kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Ya karena sebabnya ada. Sebabnya kita adalah Muslim. Jadi Muslim itu kan diwajibkan sholat 5 waktu. Ya. Maka di luar 5 waktu itu hukumnya apa? Sunnah, kan begitu. Itu sebab. Ya. Kalau tidak Muslim tidak wajib sholat 5 waktu. Ada begini. Pas tanggal 27 Safar. Ini tanggal berapa ini? Karena tanggal 28 ya. Kemarin tanggal 27 ya. Karena tanggal 27 Safar sampean disuruh apa? Salat apa? Salat hajat misalnya. Jadi salat hajat karena dihubungkan sebab bertepatan tanggal
27 kok nggak nyambung tuh Pak? 27 Safar. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Ya. Karena salat hajat tadi disebabkan karena tanggal 27 itu begini-begini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada dalilnya enggak? Ada perintah dari Allah dan Rasulnya enggak? Nah, ini satu ya. Yang kedua, karena jenis ibadah itu boleh kita lakukan harus sesuai dengan jenis yang disyariatkan. Contoh, akikah. Akikah itu ibadah enggak, Pak? Yang disembelih apa, Pak? Yang disembelih apa, Bu? Kalau sapi boleh enggak? Ada sebagian ulama mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh, ya. Tapi sunnahnya pakai apa? Tidak ada tiba-tiba ini rezeki bulan ini sedang kok nyembelih ayam saja, boleh nggak Pak? Kenapa? Ya, karena nggak ada syariatnya, nggak pernah ada contoh Nabi itu mengakikahi putranya atau sahabat-sahabat Nabi mengakikahi putranya itu dengan ayam. Adanya adalah kambing. Nah, kalau laki-laki berapa itu nanti ada pembahasannya. Yang kedua adalah kadar atau bilangannya. Kadar atau bilangannya. Saya tanya Bapak Ibu, sholat maghrib itu berapa bilangannya? 3. Dilalah, karena Pak Sus kepengen sholat maghrib itu agak lama. Jadi saya sholat maghrib 10 rakaat. Boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Jadi bilangannya sudah ada ya. Bahkan ya, ini kalau dalam Fatwa Tarjih itu menurut hadis Aisyah radhiyallahu an, Nabi itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih salat malamnya berapa? Makanya kenapa Muhammadiyah itu tidak mau menambah-nambah. Karena hadis Aisyah ini adalah hadis yang dipahami paling sahih daripada hadis-hadis yang lain. Yang kedua, sholat malam Rasulullah itu kebanyakan bersama siapa? Aisyah. Saya Muhammadiyah memahami bahwa maksimal itu 11 karena memang Nabi tidak menambah ya fi Ramadan au ghairi, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu bilangan ya, bilangan. Yang keempat, kaifiyah atau tata caranya. Kaifiyahnya sudah jelas ya. Cuma kadang-kadang ada orang itu menambah-nambah kaifiyah gitu ya, kaifiyah. Contoh misalnya masalah takbiratul ihram. Apa Pak? Takbiratul ihram. Nanti kita bahas kalau ada waktu, kita akan bahas bagaimana salat menurut Rasulullah, tapi kita fokus kepada HPT Ibnu Taimiyah. Di dalam hadis-hadis Nabi, takbir itu ya, Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Begini. Nah, sejajar ini gimana? Boleh jadi sejajar itu ini. Jadi sejajar ini adalah ini, sejajar itu. Ya. Tapi ada hadis yang lain ya. Sejajar dengan apa nih? Kedua telinganya Nabi. Nah, enggak dijumpai dalilnya, tata caranya ya. Nah, itu. Atau misalnya meletakkan apa sedekap diletakkan di perut sebelah kiri itu mana ya? Kenapa diletakkan di perut sebelah kiri? Kok enggak sebelah kanan? Ternyata apa? Perutnya sedang sakit lambung kan itu. Biar enggak sakit. Nah ini. Ya. Ada, tapi ini pemahaman ya. Karena Rasulullah SAW wadu'a yadai fauqa sadri. Adalah Rasulullah SAW itu kalau meletakkan kedua tangannya itu di atas dadanya. Nah, kalau ini pemahaman. Fauqa, di atas. Karena di atas itu kan begini. Enggak nempel. Akhirnya Allahu Akbar gitu. Gini. Ada yang memahami di atas itu maksudnya menempel. Ya, di atas itu menempel. Tapi ada yang mengatakan di atas itu di atas. Akhirnya apa? Di atas dada. Mana dadanya?
Nah, kalau ini pemahaman terhadap sebuah hadis. Ya, tapi kan ada hadisnya, cuma itu pemahaman. Cuma ada kala-kala itu ya memakai hadis, tapi hadisnya itu tidak posisi untuk sholat, tapi untuk yang lain, untuk ibadah haji. Contoh, ya, terkait dengan bacaan apa? Bacaan wajjahtu wajhiya. Itu kan ya kalau di pembahasan tarjih itu kan langsung wajjahtu wajhiya. Itu yang panjang itu. Tapi kan kadang-kadang kan ditambahi ya, ditambahin. Tambahan-tambahannya itu adalah ternyata tidak ada kaitannya langsung dengan sholat. Nah, itu contoh-contoh aja. Nanti kita bahas pada saat itu. Nah, tata cara itu bisa gerakan, bisa juga bacaan kalau itu kaitannya dengan sholat. Ya. Cuma ada masalah-masalah yang diijtihadkan, yang zaman Nabi itu belum ada, sehingga kadang-kadang menimbulkan problem. Ini ibadah madhu atau tidak ya? Ini ibadah madhu atau tidak ya? Contoh, menentukan awal bulan. Itu ibadah madhu atau tidak ya? Bagi yang mengatakan itu ibadah madhu, ya harus persis seperti cara Nabi. Itu. Nabi gimana? Ya, melihat. Kalau nggak melihat, nggak sah. Begitu. Nah, nanti ini kajiannya lebih menarik kalau sudah kita kaitankan dengan masalah-masalah yang muamalah ya. Nah, kalau Muhammadiyah memahami bahwa melihat bulan itu tidak masuk ranah apa? Ibadah madhu. Puasanya adalah ibadah madhu. Cuma bagaimana cara menetapkan awalnya itu bukan ranahnya. Itu adalah ranah-ranah apa? Muamalah atau sains atau ilmu pengetahuan. Ini seperti kita sholat loh Pak. Dulu kalau kita mau masuk sholat itu kan harus melihat apa? Matahari. Sekarang nah, yang kelima waktu. Ibadah madhu itu ketetapan waktunya sudah khusus. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta." Waktunya sudah ditentukan ya, waktu. Termasuk ibadah haji waktunya bulan apa? Dzulhijjah. Dilala jamaah cabang Bangilan, wis kita ndak usah pakai bulan Dzulhijjah aja, ngantri terlalu lama. Kita pakai bulan Syawal aja, mendahului, enggak terlalu lama ngantrinya. Boleh enggak? Nah, ya, itu. Yang terakhir tempat. Jadi ada ibadah-ibadah yang madhu itu tempatnya sudah ditentukan. Ya. Contoh tadi ya. Bahwa ketika ibadah haji tempatnya di mana? Di Baitullah kan itu ya. Ya, enggak bisa lalu buat apa ini di alun-alun ya. Alun-alun kok terus apa tawafnya muter-muter di alun-alun, enggak bisa. Nah, ini ya. Yang kedua adalah ibadah secara umum. Nah, kita sebut dengan muamalat. Muamalat itu bentuk dari kata muamalatun ya, dari kata amala yu'amilu muamalat, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Menurut istilah adalah aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk masalah muamalah, maka para ulama memberikan definisi al-aslu fil muamalah al-ibaha. Asal dalam muamalah itu boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Menjadi haram ketika dagingnya bukan sembelihan secara islami, bukan daging-daging yang diharamkan. Begitu tahu bahwa dagingnya itu adalah tiren, makan baksonya gimana? Oh, Pak, makan bakso diatur-atur. Nah, bukan masalah makan bakso. Nah, itu ya. Oleh karena itu, secara umum ibadah itu ada dua, ibadah madhu dan ibadah muamalah. Ibadah madhu itu bersifat ta'abudi.
Yang kedua, dia tidak bisa berkembang dari zaman Nabi sampai kita sama aja. Yang ketiga, bersifat khusus atau eksklusif. Yang keempat, nas-nasnya itu lebih terinci gitu kalau masalah ibadah madha. Ya. Ayat Al-Qur'annya umum tapi dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi secara rinci. 5, peluang ijtihadnya sempit, jadi tidak ada ijtihad. Bahkan kata para ulama, la musawu al-ijtihad ya fil ibadah. Maksudnya ibadah madha. Tidak ada tempat ijtihad di dalam ibadah madha. Adapun masalah muamalah bersifat elastis, ta'akuli, inovatif, ya. Dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Yang ketiga bersifat universal, bisa berlaku untuk semuanya. Yang keempat biasanya nas-nasnya bersifat umum, ya. Dan yang kelima, nah ini peluang ijtihadnya semakin luas sesuai dengan kemampuan manusia untuk memahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian materi kita tentang pengertian ibadah. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.